Ya, ini adalah HP underrated yang menurut saya sangat value for money. HP apakah itu? Ya, HP ini adalah Sharp Aquos V yang menggunakan chipset 835 dengan fabrikasi 10 nanometer, dipadui dengan layar 5.9 inch Full HD IPS display, ada headphone jack, sudah dual SIM, baterainya sekitar 3090 mAh, ada fingerprint plus face unlock, dan sudah fast charging dengan 10 watt charging. Ya, ketika Sharp Aquos V ini dirilis, smartphone ini tidak masuk ke jajaran smartphone flagship dari Sharp, jadi layar smartphone ini masih mengadaptasi IPS LCD. Ya, hal yang lumayan mengganggu pada Sharp Aquos V ini yaitu di view angle, karena smartphone ini menggunakan IPS LCD, jadi untuk beberapa view angle smartphone ini tidak menangkap dengan baik, dan itu menurut saya menjadi sedikit kurang nyaman untuk menggunakan smartphone ini. Ya, walaupun view angle dari Sharp Aquos V ini tidak terlalu bagus, tetapi hebatnya panel IPS LCD yang dibuat Sharp ini, dia dapat menangkap detail dengan baik dan warnanya cukup vibrant, yang dimana itu cukup mirip dengan panel OLED pada smartphone lain. Ya, kali ini kita pindah ke segmen test delay, dan menurut saya smartphone ini tidak ada delay atau no issue lah ya untuk masalah delaynya. Ya, karena Sharp Aquos V ini menggunakan chipset mantan flagship yaitu Snapdragon 835, jadi untuk gameplaynya dan gaming performance-nya smartphone ini masih bisa menghandle dengan baik. Ya, untuk konsumsi baterainya menurut saya juga udah lumayan hemat. 5 menit praktis baterainya hanya berkurang sekitar 2%-an saja. Ya, untuk dari segmen kameranya, smartphone ini mengadaptasi dual kamera yang dua-duanya beresolusi 13 megapiksel. Ya, untuk selfie kameranya terdiri dari single kamera yang beresolusi 8 megapiksel f2.0. Ya, ini adalah hasil rekaman dari Sharp Aquos V di resolusi 1080p, maybe 30 fps. Soalnya sini nggak ada pilihan frame rate-nya. Tapi kalau gue gerakin nih, kayaknya dia ada stabilisasinya, jadi bagus lah ya. Kita coba lihat detailnya, apakah dia bisa menangkap detail dengan baik. Fokusnya, oke. Fokusnya cukup cepat lah ya. Bisa diandelin lah ya. Nah, kita coba pindah ke yang rada transfer ini. Ya, cukup lumayan untuk di budget gini harganya. Tapi emang dia masih belum bisa nangkap kalau yang terlalu terang banget ya. Tapi untuk detail-detail seperti dedaunan, ini masih bisa ditangkap dengan baik. Dan ini lumayan stabil sih menurut gua. Ya, mungkin seperti itu di resolusi 1080p. Bagaimana mikrofonnya? Kalian bisa menilai.
Ya, sekarang kita di resolusi yang paling tinggi yaitu 4K, maybe juga 30 fps. Tapi gue lihat di sini ketika HP-nya digerakin, nggak tahu ya ini ada atau tidak. Tapi saya ngerasa ini kayak tidak ada stabilisasinya. Tapi untuk fokus sama-sama cepat lah ya, seperti 1080p. Tapi ya 4K detailnya masih jauh lebih baik. Oke, ini untuk kedaunan. Ya nih sama ya, dia masih belum bisa nangkep triangle HP dengan baik. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari 4K masih bisa dipakai. Tapi saya saranin sih kalau kebutuhan sehari-hari pakai 1080p saja. Sepertinya di 1080 bisa dengan stabilisasi. Ini 4K ini sebenarnya tidak ada stabilisasi OS atau IIS. Yap. Ya, sekarang kita pindah ke kamera depan. Ini udah resolusi tertinggi yaitu di 1080. 30 fps juga, dan gue ngeliat di sini 1080 ini dia sedikit ada crop lah ya, tapi ini ada stabilisasinya. Bagusnya ini ada stabilisasi ketika saya gerak ya, ini ada stabilisasinya, dan menurut gue bagus sih jika kalian suka video vlog. Ini bagus untuk detail, baik detailnya cukup impresif ya dengan harga segini loh. Karena harganya udah lumayan murah, di bawah 1,5 juta. Nah, seperti ini menurut saya bisa mungkin jadi pilihan terbaik ya. Ya, ini ketika mode yang terang, dan ini jika backlight. Ya, backlight dia masih belum bisa tangkap ya. Kalau backlight itu emang susah, dengan di harga segini masih susah banget untuk dapat backlight yang bagus. Ya, kalian nilai mikrofonnya gimana, bagus atau tidak? Ya, impresi feature yang pertama masih hadirnya fitur fingerprint yang menurut saya ini masih juga lumayan ngebantu jika kalian yang tidak terbiasa dengan face unlock. Ya, impresi feature yang kedua adalah masih hadirnya headphone jack yang menurut saya ini juga cukup jarang kalian temuin di tahun 2022, tapi ini cukup ngebantu jika kalian yang suka mendengarkan musik dengan kabel. Ya, impresi feature yang ketiga adalah live photo yang menurut saya ini lumayan jarang kalian temuin di HP Android. Bagi yang kalian yang belum tahu, live photo ini biasanya terdapat pada sistem iOS atau yang bisa kenal dengan iPhone, dan menurut gue ini lumayan unik ya, ada di smartphone Android. Dan sistem mekanisme live fotonya juga sama seperti iPhone, yaitu kita bisa melihat beberapa reka adegan sebelum kita menjepret sebuah foto. Ya, karena smartphone ini sudah resmi di Indonesia dan sudah common pairing, jadi smartphone ini terbebas dari namanya pembegalan email. Yang pertama, hal yang harus dipertimbangkan jika kalian ingin membeli Sharpa Cosby ini tidak hadirnya fitur NFC. Yang menurut gue ini salah satu deal breaker ya, karena NFC sangat sekali dibutuhin di tahun 2022. Ya, karena smartphone ini hitungannya smartphone lama, jadi hal yang harus dipertimbangkan yaitu di software update-nya yang sekarang mentok di Android Pie atau Android 9. Ya, yang ketiga, hal yang harus dipertimbangkan jika kalian ingin membeli smartphone ini yaitu di fitur kamera ini yang sangat terbatas. Maksud saya terbatas ini seperti tidak hadirnya dedicated night mode dan fitur-fitur lainnya. Ya, menurut saya smartphone ini sangat cocok jika kalian ingin menjadikan Sharpa Cosby ini sebagai daily driver, dikarenakan smartphone ini memiliki dual SIM dan beberapa fitur yang lumayan unik di dalamnya. Dan mungkin segitu dulu video dari saya, dan sekian, terima kasih.